pagi adik-adik, kita ketemu lagi ya di Sekolah Minggu GKI Agape. Nah, adik-adik sudah siapkan? Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu. Kami masih boleh sekolah minggu walau di online. Kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Tuhan juga pimpin adik-adik kami supaya mereka dapat dengan tenang, dapat dengan sopan mengikuti bagian sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Hai, selamat pagi adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Langsung berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik, kalian ingat minggu kemarin langsung bercerita tentang apa? Adik-adik, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk satu, ingat? Diselamatkan. Iya, betul. Lalu kedua, menjadi terang bagi dunia ini. Oke, lalu yang ketiga, untuk apa? Menjadi kawan sekerja Allah. Iya, adik-adik sekalian, Tuhan memanggil kita. Nah, kalau Tuhan memanggil adik-adik sekalian, apakah jawaban kalian? Apa jawaban kalian? Ya, adik-adik sekalian, kita bersama-sama menjawab pada Tuhan. Ya pada panggilan Tuhan. Adik-adik, langsung mengajak kalian menaikkan pujian yang telah kita nyanyikan minggu kemarin. Dengar, Dia panggil nama saya. Lalu ku jawab ya. Dan kita bergirang karena Tuhan telah memanggil kita. Oke adik-adik, kita naikkan pujian ini bersama-sama.
Amin. Tuhanlah gembala kita yang baik. Tuhanlah yang memelihara, menjaga kita dan beserta kita. Meskipun kita harus melewati lembah kekelaman yang menakutkan, tetapi Tuhanlah yang membela kita. Adik-adik sekalian, berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang disampaikan oleh Laus Antoni. Namun sebelumnya, kita naikkan sebuah pujian. Ku buka Alkitab. Ayo adik-adik, kita bersama-sama bernyanyi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berkati setiap kami mau belajar dari firman-Mu tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup kami orang-orang percaya. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh semakin mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari 2 binatang. Ya, bagaimana Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan sebuah cerita, dia memakai 2 binatang ini. Apa saja ya? Yang pertama adalah domba. Dan yang kedua adalah kambing. Adik-adik, kita tahu ya bahwa orang Israel itu sangat dekat dengan pekerjaan gembala. Raja mereka yang terkenal Daud dulunya adalah seorang gembala. Lalu kemudian kalau kalian ingat cerita Natal, bagaimana yang pertama kali datang untuk menemui bayi Yesus itu juga gembala. Nah, jadi gembala itu mempunyai peran yang penting di dalam Alkitab. Nah, Tuhan Yesus juga cerita nih dari latar belakang gembala. Ya, apa ya? Nanti kita akan sama-sama. Nah, adik-adik, biasanya gembala itu dia menggembalakan bukan hanya domba, tetapi juga kambing. Ya, jadi mereka sama-sama berkumpul lalu kemudian dibawa oleh gembala. Gembala menuntun supaya mereka mendapatkan rumput yang bagus, lalu kemudian juga mendapatkan air yang cukup sekali untuk mereka minum. Kalau di satu tempat sudah habis rumputnya, mereka berjalan lagi ke tempat yang lain untuk mendapatkan rumput yang lebih hijau. Nah, di sini, di perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti ya pada penghakiman terakhir itu akan ada pemisahan. Sama seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Nah, ternyata Bapak Gembala itu pada malam hari biasanya memisahkan kambing sama domba. Nah, dari cerita sehari-hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita nih tentang apa yang akan terjadi
pada saat nanti, yaitu penghakiman terakhir, atau yang seringkali kita sebut akhir zaman, ya, atau mungkin kalian pernah dengar yang namanya kiamat. Waduh, itu sepertinya kata yang mengerikan, ya. Aduh, bagaimana nanti ya? Aduh, bagaimana nanti bumi ini? Aduh, nanti bagaimana kita sebagai orang percaya? Mungkin bagi sebagian orang, penghakiman terakhir atau akhir zaman itu mengerikan. Tapi bagi kita orang percaya, itu justru menjadi waktu untuk kita bersuka cita. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang yang namanya penghakiman terakhir ini, ya, adik-adik. Nah, sepanjang Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama ya, itu gambaran tentang domba selalu erat kaitannya dengan umat Tuhan. Jadi Tuhan bilang, aku adalah gembala dan kalian adalah umat gembalaanku. Ya, itu karena Tuhan menggambarkan domba itu sebagai umat Tuhan. Nah, lalu kambing siapa? Kambing ya digambarkan sebagai orang yang tidak percaya. Nah, jadi pada saat penghakiman terakhir, Tuhan tuh akan memisahkan orang percaya yang yang dipakai gambarannya itu domba, yang ditaruh di sebelah kanannya, ya. Lalu kemudian ada orang tidak percaya yang ditaruh di sebelah kirinya. Nih, ini tangan kirinya ke Antoni, ini tangan kanannya ke Antoni, ya. Jadi raja itu duduk, lalu kemudian di sebelah kanan dia itu domba, kelompok domba. Di sebelah kirinya itu kelompok kambing. Oke, ya. Nah, lalu kemudian si raja itu memuji apa yang dilakukan oleh kelompok domba ini atau orang-orang percaya ini. Raja itu mengatakan, ya, dia memuji di awalnya, lalu kemudian dia mengatakan, ya, aku memuji kamu. Kenapa? Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku jadi orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku ada di penjara, kamu mengunjungi aku. Wah, lalu kemudian mereka heran. Kapan Tuhan? Kapan kau lapar lalu kemudian kami menolong? Kapan ketika engkau haus lalu kemudian kami menolong? Wah, mereka bertanya-tanya, mereka bingung. Tapi Tuhan memuji perbuatan mereka. Karena sepanjang hidup mereka melakukan perbuatan baik karena mereka tahu mereka adalah umat Tuhan, orang percaya. Ya. Tapi kemudian berbeda ketika si raja itu berbicara dengan kelompok yang kambing itu yang ada di sebelah kirinya. Ya, perhatikan. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku jadi orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di penjara, kamu tidak melawat aku. Tuh, perhatikan tuh bedanya, ya. Tadi ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Tapi kalau sekarang ini kelompok orang-orang yang tidak percaya, mereka tidak melakukan itu semua. Ya, mereka hidupnya tidak menjadi berkat. Nah, adik-adik yang terkasih, mungkin kita akan bingung nih. Loh, Lause, kalau si raja itu memuji perbuatan-perbuatan yang dilakukan, berarti keselamatan itu ya didapat karena kita melakukan perbuatan baik dong. Nah, itu yang nanti Lause akan jelaskan. Kita tahu ya bahwa sepanjang Alkitab, Tuhan itu memberitahukan bahwa keselamatan itu selalu karena anugerah.
Manusia, kita sebagai manusia, itu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan kita. Anugerah, ya. Kalau kalian bingung, aduh Lause itu anugerah apa ya? Aku nggak ngerti. Aku belum tahu tuh kata itu. Nah, gampangnya adalah hadiah. Kalian pasti tahu dong hadiah. Pada saat kalian ulang tahun, biasanya papa mama atau mungkin saudara-saudara kalian atau teman-teman kalian memberikan hadiah. Ya. Nah, hadiah itu diberikan. Si pemberi itu memberikannya kepada kamu. Nah, di sini pemberinya itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan hadiah itu, hadiah keselamatan itu kepada kita. Ya. Oke. Ngerti sampai di sini? Keselamatan itu adalah karena anugerah, pemberian Tuhan. Rasul Paulus pernah bilang nih di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Loh, Lause, jadi maksudnya apa sih dari cerita perumpamaan kambing dan domba tadi? Nah, Tuhan Yesus sebenarnya ingin kasih tahu. Sebelum-sebelumnya dia udah cerita tuh apa yang akan terjadi pada akhir zaman, ya, pada masa yang dimana dia sebut tuh masa yang penuh dengan kesulitan. Dia kasih tahu tanda-tandanya. Nah, lalu kemudian di sini ditutup dengan yang namanya cerita penghakiman terakhir. Pemisahan antara orang percaya dengan orang tidak percaya itu pasti akan terjadi. Dan penghakiman terakhir juga pasti akan terjadi. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin kasih tahu kenapa domba itu kemudian mereka itu dipuji. Bukan hanya mereka itu percaya, tetapi mereka itu benar-benar menghidupi apa yang mereka percayai. Oh ya, saya tahu saya anak Tuhan, saya orang percaya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia berjuang untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi perbuatan baik ini adalah buah dari kasih karunia Allah kepada kita. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, oke, aku percaya sama Tuhan Yesus, tapi hidup kita nggak jadi berkat. Kita masih suka marah-marah. Kita senang hidup berbuat dosa. Apakah kita benar menjadi orang yang menerima kasih karunia Tuhan? Wah, itu tuh Lause Antoni akan kasih tanda tanya besar. Kayaknya enggak deh. Yakobus pernah bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi, kita memang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan itu dia berikan buat kita. Tapi dia mau supaya hidup kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi berkat. Bagaimana caranya, Lause? Apalagi sekarang kan begini lagi susah. Ya, memang hari ini terbatas. Tapi bukankah kita masih bisa mendoakan teman-teman kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit? Atau kita juga bisa mengirim makanan kepada siapapun, atau kita membantu orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kalian sering dengar nih ya, kalau papa mama belanja online, lalu kemudian tiba-tiba ada yang ketok pintu pagarmu dan teriak, paket. Nah, Lause ingat, ada satu teman Lause yang memang dia secara khusus mempersiapkan kalau ada tukang paket atau kurir paket yang datang, dia siapin tuh botol minuman dan dia sengaja dia kasih yang dingin. Lalu dia kasih, ini Pak buat Bapak, soalnya hari ini panas ya, ini buat Bapak supaya Bapak bisa minum dan sedikit lebih seger.
Itu perbuatan yang sederhana banget. Tapi itu dia lakukan. Kenapa? Karena dia sadar dia adalah anak Tuhan yang harus hidupnya menjadi berkat buat orang lain. Ya, kalau kalian punya teman yang lagi kesusahan dalam pembelajaran jarak jauh ini, kalian juga bisa membantu mereka supaya mereka bisa lebih bisa mengerti tentang pelajaran yang mereka pelajari ini. Ya, memberi makan, memberi minum, tadi ada orang sakit, kita doakan atau kita bantu, kita kasih sesuatu, ya, itu hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Oke, mari kita ingat, kita sebagai orang percaya, kita harus berjuang hidup menyatakan kebaikan Tuhan, jadi berkat buat siapapun. Sip, ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi seringkali hidup kami tidak menjadi berkat. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami mulai dari kecil, kami belajar mengasihi Tuhan dan menjadi berkat melalui hidup kami dengan orang-orang di sekitar kami. Banyak hal yang bisa kami lakukan dan kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama berdoa bagi Afghanistan, negara yang beberapa waktu lalu mereka dikuasai oleh Taliban, kelompok ekstremis di mana mereka memberikan banyak teror dan kekejaman, aniaya kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi rakyat Afghanistan, di mana mereka ketakutan, di mana mereka merasa tidak aman dan mereka tidak lagi merdeka. Dan kita juga berdoa bagi para misionaris, pada anak-anak Tuhan yang ada di sana, orang-orang percaya, gereja-gereja, di mana saat ini mereka tidak dapat beribadah karena kondisi seperti ini. Adik-adik, kita datang pada Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini kami datang bagi Afghanistan. Kami berdoa bagi negara ini, Tuhan, yang telah kehilangan kemerdekaannya beberapa waktu yang lalu. Di mana mereka dikuasai oleh kelompok-kelompok ekstrim, kelompok Taliban, di mana yang akan mengekang mereka, bahkan menganiaya mereka bagi mereka yang tidak sepaham dengan mereka. Kami berdoa mohon Tuhan berbelas kasihan bagi rakyat Afghanistan. Ya Tuhan berkenan menolong mereka di tengah ketakutan mereka, di tengah ancaman-ancaman yang mereka hadapi.
Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga mengingat di sana juga ada anak-anak-Mu, ada hamba-hamba-Mu, ada para misionaris dari berbagai negara yang melayani di sana. Bahkan sampai saat ini mungkin tidak diketahui kabar mereka ada di mana. Tuhan, tolong peliharalah hamba-hamba-Mu, lindungilah hamba-hamba-Mu, dan juga anak-anak-Mu yang ada di sana. Bahkan mereka tidak dapat lagi beribadah, tidak dapat lagi ke gereja, karena gereja harus ditutup. Tuhan, tolong mereka. Di tengah keadaan yang seperti ini, kami tidak tahu sejauh apa yang terjadi di sana. Namun Tuhan, Engkau melihat. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka. Patahkanlah segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat, yang menghantui mereka di sana. Berikanlah damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi mereka. Dan pimpin mereka tetap setia sampai akhir, mengikut Tuhan. Iman yang semakin teguh di dalam Tuhan, tidak bergoyah. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya tetap boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana. Berbelas kasihanlah Tuhan dan tolonglah mereka semua. Anak-anak-Mu dan juga rakyat Afghanistan. Di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan memberikan damai sejahtera. Dengar doa kami Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon Tuhan bertindak. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membawa persembahan. Dan persembahan kita pada minggu ini didasari oleh firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dengan penuh syukur dan kita menaikkan pujian. Bukan karena
Ayo adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa syukur. Adik-adik di rumah ikutin Lause berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih kami boleh membawa persembahan pada hari ini. Kiranya bukan hanya uang yang kami bawa, tapi juga hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang lain. Karena Tuhan, Engkau telah memberikan kami kasih karunia, anugerah, dan berkat bagi kami. Mampukan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Dan kita akan berpisah satu dengan yang lain dan akan berjumpa kembali minggu depan. Namun, adik-adik setelah kebaktian ini, adik-adik akan bergabung dalam kelas aplikasi yang telah diinformasikan oleh Lause kelas kalian. Sampai jumpa adik-adik, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian. Shalom.